Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di syurga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari kemarin kita mendengar pembacaan Injil bagaimana orang Farisi dan Herodian coba untuk mencobai Yesus dengan soalan-soalan mereka. Dan pada hari ini juga orang Sadusis juga mencoba Yesus dengan soalan mereka. Mereka bertanyakan pada hari kebangkitan nanti, siapakah milik wanita yang telah berkawin dengan 7 orang adik-beradik? Dan Yesus mengatakan bahwa pada hari kebangkitan mereka tidak akan hidup sebagai suami istri lagi di surga, tetapi akan menjadi seperti para malaikat yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Injil pada hari ini juga memberitahu kita tentang surga dan ciri-cirinya. Apakah itu surga? Surga adalah di mana kita berhadapan dengan Tuhan secara bersemuka, face to face. Bukan itu sahaja, surga adalah di mana Yesus berada sebagai seorang raja. Raja kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, surga adalah tempat di mana para malaikat memuji Tuhan. Dan yang keempat, kita harus ingat bahwa surga bukanlah tempat mengawini atau dikawini, tetapi ditukar dengan keinginan daging kita yang berkobar-kobar untuk berhadapan dengan Allah. Karena di surga kita semua akan tinggal seperti malaikat yang sentiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi, bagaimanakah cara kita untuk dapat menuju kerajaan surga itu? Yang pertama, kita harus percaya
kepada Allah sebagai Bapa yang baik, yang rindu melihat kita di syurganya, di kerajaannya. Yang kedua, kita juga harus percaya Sang Putranya, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang telah menghapus dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang ketiga, kita juga harus percaya kepada kuasa Roh Kudus yang telah diutus oleh Yesus kepada kita semua. Kerana kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang menghiburkan kita, yang menunjukkan kita jalan kebenaran, yang berkarya di hati kita untuk sentiasa datang kepada Yesus. Dan yang keempat, kita juga harus percaya akan Bonda Maria sebagai bonda kita semua, kerana dia adalah bonda Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita berdoa kepadanya agar melalui Bonda Maria, dia akan membawa doa-doa kita kepada putranya Yesus Kristus. Dan kita juga harus percaya bahawa melalui dia, doa-doa kita juga dapat dimakbulkan. Jadi saudara dan saudari, inilah ciri-ciri khas syurga yang harus kita miliki. Kita juga harus percaya kerana Yesus sendiri menjanjikan kebangkitan kepada kita semua. Dia sendiri yang telah menunjukkan kita bahawa pada hari ketiga kematiannya, dia telah bangkit. Dan inilah iman kepercayaan kita. Jadi persoalannya di sini, adakah kita mengimani kepercayaan kita ini? Marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan membantu kita di dalam keraguan kita untuk sentiasa mencari Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.